Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan coba kita bahas di video kali ini? Teman-teman sadar nggak sih, kita tuh sebagai manusia, di dalam kepala itu terkadang terasa berisik. Penuh dengan suara-suara yang seringkali menyesakkan. Dan seringkali isi dari suara-suara itu bukannya membuat kita berdaya, bukannya membuat kita termotivasi, tapi justru cenderung mengganggu. Jadi gini, kita itu hidup di masa yang sangat bising. Bising oleh begitu banyak informasi. Kita kebanjiran informasi. Di internet, di social media, di WhatsApp group mungkin. Sehingga membuat kita tuh cenderung gak tenang. Misalnya, kita jadi cenderung suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain, akhirnya kehilangan syukur. Nah, itu efek dari hidup di zaman ini. Dunia hari ini begitu bising. Tapi yang kita lupakan, sebetulnya kebisingan di luar itu gak terlalu penting dan tidak terlalu berdampak pada diri selama kita punya keheningan di dalam. Saya ulang ya. Kebisingan di luar itu tidak terlalu berdampak selama kita punya keheningan di dalam. Jadi yang lebih menentukan diri kita sebetulnya bukan kebisingan yang terjadi di luar. Tetapi kebisingan yang ada di kepala kita nih, yang ada di dalam diri kita. Di luar boleh aja bising. Selama kita berupaya untuk terus berada dalam frekuensi yang membahagiakan, yang tenang, frekuensi yang pas, itu nggak masalah sebetulnya. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus telaah nih. Kita harus analisa suara-suara apa yang ada di kepala kita, yang ada di dalam diri. Tapi kebanyakan dari kita, kebanyakan dari manusia, jangankan untuk menelaah, bahkan untuk menyadarinya saja. Banyak orang yang belum terbiasa. Menyadari apa? Ya tadi, sadar bahwa dalam diri kita itu ada suara-suara. Itu bisa positif, bisa negatif. Dan itu terjadi setiap saat. Pertanyaannya, kita sadar nggak? Itu dulu. Jadi yang paling perlu kita siasati, yang perlu kita kendalikan adalah suara-suara yang ada di dalam diri. Dan untuk bisa mengendalikan, untuk bisa mensiasati hal itu, langkah awalnya apa? Sadar dulu. Karena apa-apa yang nggak kita sadari nggak bisa kita kendalikan. Bahwa ada kebisingan di dalam diri kita, di kepala kita. Jadi sadari dulu itu. Karena banyak orang yang nggak sadar. Saat kita tidak sadar bahwa itulah yang jadi sumber masalah, akhirnya apa? Kita cenderung suka menyalahkan sesuatu yang ada di luar diri kita. Padahal bukan itu sumber masalahnya. Apapun yang orang katakan, bagaimanapun orang bersikap, apapun yang terjadi di luar, itu tidak akan berdampak apa-apa selama kita mampu mengelola apa-apa yang ada di dalam. Masih ingat ya? Ini tentang inner game. Sebagaimana yang sering saya katakan, tidak ada yang bisa menyakiti hati kita, siapapun, sampai kita sendiri yang mengizinkan. Jadi yang paling berpengaruh itu bukan apa yang orang lain katakan, tapi apa yang kita katakan pada diri sendiri, suara-suara yang ada di dalam diri. Maka di bagian awal video ini, mari kita buka dulu kesadaran bahwa ada suara-suara dalam diri. Dan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Kenapa ini penting? Sekali lagi, karena banyak orang yang tidak sadar. Ketika orang tidak sadar, akhirnya apa? Tidak mampu menelusuri akar dan inti permasalahan dalam hidup. Dan suara-suara itu yang membuat kita bahagia atau membuat kita menderita. Itulah yang seringkali menuntun kita, menentukan arah dan fokus hidup kita. Jadi teman-teman, suara-suara di dalam diri itu sangat powerful, sangat otoritatif. Suara siapapun akan kalah dengan suara yang ada di dalam diri kita ini. Apakah dia suara motivator, suara penceramah, suara nasihat dari siapapun, itu akan kalah dengan suara yang ada di dalam diri kita. Bahkan suara orang tua, suara pasangan, suara teman-teman, karib kerabat, itu semuanya akan kalah. Jadi maksudnya apa? Oke, mereka boleh ngomong apapun, tapi pada akhirnya yang menang adalah suara-suara yang ada di dalam diri kita. Apapun nasihat, input, ceramah, kata-kata bijak yang ada di luar kita, dan itu masuk ke dalam kepala kita, itu akan kalah dengan suara yang dari dalam. Jadi ini very powerful, teman-teman. Maka kalau kita peduli dengan kebahagiaan kita perlu peduli dan perlu memperhatikan suara-suara yang ada di dalam diri kita.
Kalau menurut sebuah riset teman-teman, kalau kita bicara, kalau kita ngomong seperti ini, itu dalam 1 menit, ada berapa kata yang bisa kita ucap? Rata-rata bisa lah sampai 140 kata. 1 menit kita ngomong gitu ya, itu 140 kata yang bisa kita ucap. Tapi yang menarik, bagaimana dengan suara yang ada di dalam pikiran, dalam diri kita? Nah, kalau kita bicara atau kita bersuara di dalam pikiran, wah ini gimana ya? Besok nanti begini, apa ya rencana saya siang ini? Hari ini saya mau ketemu siapa nih? Hari ini saya mau ngapain? Itu kan suara-suara yang ada di dalam. Menurut sebuah riset, ternyata dalam 1 menit itu bisa mencapai 4.000 kata. Teman-teman coba lihat perbandingannya. Kalau kata-kata yang kita ucapkan, 1 menit itu 140 kata. Tapi kalau kata-kata yang kita pikirkan, suara-suara di dalam pikiran, di dalam batin kita, itu 1 menit bisa mencapai 4.000 kata. Artinya apa? Arus suara-suara yang ada di dalam pikiran, perasaan, itu mengalir begitu deras. 1 menit aja bisa 4.000 kata. Dalam sehari ada berapa? Saya pernah menghitung itu. Kalau 1 menit ada 4.000 kata, berarti dalam sehari itu bisa 5 juta kata. Suara-suara di dalam pikiran, dalam batin kita. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, sebetulnya otak kita kan gak berhenti bekerja. Makanya kenapa dalam tidur kita sering bermimpi? Karena memikirkan sesuatu. Padahal dalam tidur itu. Nah mimpinya bisa macam-macam. Bisa ganti-ganti topik itu. Karena ada 5 juta kata yang setiap hari dalam pikiran kita. Yang itu bisa membuat kita sakit atau sehat. Bisa membuat kita bahagia atau menderita. Nah itu yang perlu kita sadari. Nah kemudian, bagaimana cara kita mengetahuinya? Cara sederhana, cobalah diam sejenak. Jangan bicara lewat lisan. Nah, coba ketika kita diam, kita baru rasakan tuh. Iya ya, ada yang ngomong. Dan sebenarnya itu di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, dalam diri kita. Ada banyak sekali yang lewat tuh. Omongan-omongan di dalam pikiran kita. Dan itulah yang seringkali menentukan arah hidup kita. Yang menentukan seseorang itu berdaya atau putus asa. Seseorang itu bahagia atau sengsara. Maka apa upaya kita atas hal ini? 1, kembali lagi, kita perlu sadar dulu. Suara-suara ini positif atau negatif? Positif ini artinya apa? Membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih powerful, membuat kita lebih bertenaga menghadapi kehidupan. Atau yang negatif, membuat kita malah merasa pesimis, merasa lemah, merasa nggak berdaya, hopeless, nggak percaya diri, kebanyakan takut, cemas. Nah, kita itu punya kemampuan untuk memilih dan mengatur semua itu. Tapi sebelum kita mampu mengaturnya, kita perlu kenali dulu. Jika tidak kita kenali, jika tidak kita sadari, jika tidak kita identifikasi, maka kita nggak bisa punya kendali. Maka kenali dulu suara-suara itu yang ada di pikiran kita, di kepala kita, dalam batin kita. Saat kita sadar, baru kita kemudian mengatakan, oh iya ya, nggak heran ya, kenapa kok saya begini? Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa yang saya rasakan kok kayak begini? Ternyata yang ada di kepala saya, di pikiran saya, dalam batin saya, kata-kata ini. Dan memang rata-rata orang itu punya kecenderungan 60% isi kata-kata dalam diri itu yang negatif. Sampah-sampah pikiran yang terlalu banyak. Dan ini perlu kita detox. Untuk itulah kita perlu sering-sering jeda. Sebentar, jeda dulu, kita lagi mikirin apa nih? Karena sering juga bahwa apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan itu nggak sejalan. Maka, yang mau saya sampaikan teman-teman, setidaknya ada 4 jenis suara yang perlu kita waspadai. Ini perlu kita sadari. Yang pertama, suara-suara yang mendorong kita ke arah kesenangan, pleasure, kepuasan sementara, kenikmatan jasmani. Sering saya sampaikan, pleasure itu berbeda dengan happiness. Kalau happiness itu kan kebahagiaan. Tapi kalau pleasure itu kesenangan. Kenikmatan duniawi, kepuasan jasmani yang seringkali durasinya pendek. Yang sifatnya itu sementara. Kalau bahasa Quran disebut dengan mata. Makanya ayatnya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Nah ini suara-suara yang perlu kita waspadai. Yang mendorong kita pada kesenangan. Misalnya nih, kita udah berniat mau olahraga. Wah, ini mumpung long weekend nih. Bisa nih kita olahraga. Besok pagi deh, saya mau lari, saya mau olahraga. Tapi ketika kita bangun, keesokan harinya, habis sholat subuh, kemudian ada suara nih di dalam kepala kita.
Apa suaranya? Udahlah, tidur lagi aja. Ini mumpung libur loh. Kapan lagi bisa tidur dan istirahat agak lama? Jarang-jarang kamu libur. Ngapain sih kamu? Biasanya setiap pagi kamu berangkat ke kantor. Ini lagi liburan masih aja mikirin olahraga. Kapan istirahatnya? Udah, tidur lagi aja. Nah, itu kan suara-suara tuh dalam batin kita. Yang kalau kita nggak sadar, itu bisa membatalkan niat kita atau komitmen kita. Suara-suara yang mengarahkan kita pada kenikmatan duniawi, kepuasan jasmani sesaat, kesenangan yang sifatnya cenderung sementara atau jangka pendek. Itulah pleasure. Ini perlu kita waspadai. Kemudian, suara kedua yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita waspadai adalah suara yang mendorong kita untuk membenci seseorang atau menghancurkan orang lain. Ini bahaya. Ini bisa berawal dari suara-suara hasad, penyakit hati. Misalnya kita lagi ngobrol sama orang, terus muncul tuh suara dalam batin kita. Alah, ini orang cuma bisa ngomong doang. Padahal kenyataannya mana? Nggak pernah tuh ada realisasi. Udahlah, saya malas sebenarnya ngomong sama dia. Dia cuma ngomong doang. Itu suara negatif. Ya. Paling cuma pencitraan aja itu. Itu kan suara-suara yang penuh dengan kebencian, ketidaksukaan kepada orang. Bahkan keinginan untuk menyerang orang. Jangan-jangan dia punya begitu karena hasil nipu tuh, curang tuh. Itu kan dalam kepala kita ya. Ini perlu kita sadari. Wah, ini bahaya ini. Ini kebencian namanya. Ini hasad namanya. Terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita. Kemudian kita cenderung menunjukkan ketidaksukaan. Dan ini membuat pikiran kita nggak jernih. Tidak adil dalam menilai sesuatu. Padahal kaidahnya dalam Quran pun disebutkan jangan sampai ketidaksukaan kita terhadap seseorang membuat kita nggak fair, membuat kita nggak adil dalam menilai sesuatu. Nah, suara-suara ini sering menjadi distorsi. Kemudian lanjut, suara ketiga yang perlu kita waspadai itu adalah suara yang mendorong kita untuk selalu ingin buru-buru, selalu ingin cepat-cepat. Karena memang yang namanya manusia itu punya kecenderungan, kepinginnya itu cepat. Misalkan ketika berdoa, pingin cepat terkabul. Ketika melakukan sesuatu, kepingin cepat mendapatkan hasil. Betul nggak sih? Padahal kata Nabi, di antara sebab doa seorang hamba itu tertolak karena tergesa-gesa. Buru-buru. Dan akhirnya suuzon kepada Allah. Ada hadisnya tuh. Allah senantiasa akan mengabulkan doa seorang hamba malam ya'jal, kata Rasulullah. Selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'al istijal, seperti apakah hamba yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi, hamba yang tergesa-gesa itu dia berdoa, tapi setelah berdoa dia mengatakan, mana aku udah berdoa, mana Allah nggak kabulkan. Itulah hamba yang tergesa-gesa. Istijal. Dan hamba yang seperti itu tertolak doanya. Ada suuzon di situ. Ada sangka buruk di situ. Padahal segala sesuatu yang sedang Allah tunda itu berarti sedang disempurnakan. Atau Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ini persoalan prasangka, teman-teman. Hati-hati dengan bisikan-bisikan negatif. Yang akhirnya membuat seseorang jauh dari kesabaran. Bahkan cenderung mengambil jalan pintas loh. Suara-suara ini yang bikin orang pengen buru-buru, pengen cepet-cepet, membuat orang bisa ngambil jalan pintas. Pengen buru-buru kaya, akhirnya apa? Korupsi. Pengen buru-buru punya sesuatu, akhirnya apa? Berhutang. Padahal belum mampu. Kepingin buru-buru terkenal, kepingin buru-buru dapat gelar, sehingga kita jadi orang yang curang. Kita tidak menghargai proses. Inginnya itu apa yang mudah, apa yang cepat, bukan apa yang baik atau apa yang benar. Nah, ini teman-teman perlu kita waspadai. Kemudian terakhir, suara keempat yang perlu kita sadari, kita perhatikan, kita waspadai adalah suara-suara yang selalu meragukan kemampuan diri kita. Suara-suara yang selalu mendegradasi nilai diri kita. Istilahnya itu dari guru saya, self-discounting. Aku mah apa atuh, aku bukan siapa-siapa, aku gak punya kemampuan apa-apa. Gak mungkin. Allah itu ngasih kita potensi. Kita ini hambanya Allah. Yang mestinya itu confidence. Jadi kalau saya memahami, percaya diri yang benar itu memang bukan bertumpu pada kemampuan diri. Tapi percaya diri karena yakin Allah selalu membersamai. Beda tuh rasanya.
Humble confidence. La haula wa la quwata illa billah. Ada masanya mungkin kita ragu, ada masanya mungkin kita nggak percaya diri, tapi kalau kita yakin ada Allah yang membersamai, kita tidak terhambat untuk tetap melangkah dengan batin yang damai. La tahzan innallaha ma'ana. Ini kalimat yang mestinya menguatkan kita. Jadi hati-hati dengan suara yang melemahkan diri. So teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya.